Hai, halo semuanya. Kali ini Mami Raisa mau membuat lumpia Semarang. Nah, lumpia Semarang ini kan isiannya itu rebung atau bambu muda. Nanti aku akan kasih tahu ke teman-teman semua bagaimana cara mengolah rebung supaya nggak bau dan rebungnya itu berasa kayak daging. Bagi teman-teman yang penasaran, disimak videonya ya. Yang pertama, aku akan siapkan ebinya dulu. Ebinya sudah aku rendam dengan air panas dan sudah dicuci dengan bersih ya, teman-teman. Lalu ada bawang putih. Bawang putihnya ini aku pakai sekitar 10 siung. Kalau teman-teman mau ditambahin bawang merah juga boleh. Dan ini rebung yang sudah aku ambil dan olah tadi. Ini benar-benar nggak ada baunya sama sekali ya. Langsung lanjut aja, ini aku mau geprekin dulu bawang putih. Setelah digeprek, dicincang-cincang halus seperti ini. Kalau teman-teman mau digiling halus atau dicopor di blender boleh-boleh aja ya. Untuk isiannya aku menggunakan dada ayam. Dada ayamnya seperempat. Ini akan aku ambil bagian dagingnya aja dan akan aku potong kotak-kotak seperti ini lalu dicincang-cincang kasar. Kalau teman-teman mau halus lagi bisa juga dicopor ya, tapi aku lebih suka yang dicincang seperti ini. Nah, ini dia semuanya sudah aku cincang-cincang. Ada bawang putih, ebi, dan juga ayam. Kalau teman-teman mau pakai udang, boleh-boleh aja ya ditambahin udang. Dan ini pakai daun bawang juga sekitar 2 batang. Jangan lupa tambahkan juga 2 butir telur. Ini untuk isiannya ya teman-teman. Kalau teman-teman mau pakai 3 butir telur juga boleh banget. Untuk kulit lumpianya ini aku beli di pasar, harganya 10.000, isinya itu ada 50 lembar. Jadi kalau teman-teman buat jualan ini bisa banget. Nanti ayamnya tinggal diganti udang kering atau udang rebon ya, supaya lebih hemat. Oke, langsung aja. Ini aku tumis bawang putihnya, ditumis sampai dengan wangi. Nah, kalau dicincang-cincang ini kayaknya lebih wangi deh ketimbang dihaluskan. Ini menurut aku ya. Sesuai selera aja. Mau dicampur bawang merah juga oke banget, tapi aku di sini nggak pakai bawang merah ya, full pakai bawang putih. Langsung menyusul si ebinya. Nah, ebinya juga ditumis sampai wangi. Ini enak banget ya. Kalau si bawang putih bercampur dengan ebi itu enak banget. Apalagi untuk tumis-tumisan sayur juga bisa. Setelah ebi dan bawang putihnya harum, ini langsung aja aku masukkan ayam yang sudah dicincang-cincang tadi. Ini wangi banget ya teman-teman, benar-benar wangi, pokoknya enak banget, recommended ya. Apalagi nanti untuk berbuka puasa, biasanya kan banyak yang jual nih. Nah, daripada kita beli di luar, terkadang kan kita nggak tahu minyak gorengnya udah lama atau minyak gorengnya nggak bagus lagi. Lebih baik kita bikin sendiri di rumah. Masukkan juga daun bawangnya yang sudah diiris ya. Kalau ayamnya sudah matang, langsung aja kita masukkan rebungnya tadi. Nah, nanti di akhir video aku akan kasih tips ke teman-teman bagaimana cara mengolah bambu muda ini supaya nggak bau dan enak seperti daging ya. Untuk bumbunya aku menggunakan 1 sendok teh merica, 1 sendok teh kaldu ayam, dan 1 sendok teh garam halus. Bukan 1 sendok teh, setengah sendok teh garam halus. Soalnya kaldu ayamnya kan sudah asin, tapi jadi nanti nggak usah terlalu banyak ya kasih garam. Terus aku juga kasih kecap manis dan saus tiram. Untuk takaran kecap manisnya 2 sendok makan, saus tiramnya setengah sendok makan. Dan yang ini penting juga ya teman-teman, kecap ikan. Kalau teman-teman di rumah nggak punya kecap ikan, boleh langsung di skip aja. Tapi kalau ada kecap ikan, kasih 1 sendok makan. Udah diaduk-aduk sampai semuanya benar-benar merata dan tercium ini wangi banget ya. Serius. Aku baru pertama kali nyobain lumpia Semarang ini dan benar-benar enak. Rebungnya itu sampai benar-benar hilang dari yang namanya bau bambu, itu nggak ada sama sekali ya. Kalau semuanya sudah dimasak sekitar 5 menit, sekarang aku mau tambahkan 2 butir telur ayam. Kalau teman-teman mau banyak lagi bisa ditambahkan 3 atau 4 telur ayam. Nah, diaduk rata, nanti telur ayamnya ini akan masak dengan sendirinya ya teman-teman, jangan khawatir.
Nah ini keesokan harinya ya, karena aku nggak sempet kemarin udah kesorean, jadi ini udah dari dalam kulkas. Sekarang aku mau bungkus dulu untuk lumpianya. Untuk olesannya sendiri atau perkatnya, ini tepung terigu aku campurkan dengan sedikit air. Nah langsung aja, ini akan aku ambil 2 lembar kulit lumpia. Dilapiskan seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman yang pengen juga atau baru pertama kali juga mencoba membuat, di sini bisa jadi contoh ya. Tuh, tinggal kita isi sesuai dengan selera, mau besar atau kecil isiannya ya. Kalau sudah dilipat kiri kanannya, ini langsung digulung ya. Nah seperti ini, digulung, gulung, kayak gulung tikar. Terus ujungnya nanti dikasih sama tepung terigu yang dikasih air tadi sebagai lemnya. Nah seperti ini ya. Tap, langsung digulung. Nah ini udah kuat ya, udah kokoh banget. Jujur ini beneran enak banget. Aku sampai terheran-heran kok bisa ya rebung itu nggak ada baunya sama sekali. Dan udah menyatu sama kayak si rasa daging ayam. Enak banget ya. Di akhir video aku akan perlihatkan bagaimana cara mengolah si rebung ini supaya nggak bau ya teman-teman. Dan empuk serta enak. Dan juga aku akan berbagi aktivitas aku sehari-hari, sore hari setelah melakukan aktivitas masak-masak. Aku akan perawatan muka dulu. Ikutin terus ya semuanya. Setelah semuanya selesai dibungkus, selanjutnya ke proses penggorengan. Sebelumnya aku udah panaskan minyak ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kalau dalam menggoreng lumpia ini pastikan api kompornya itu jangan terlalu besar supaya kulitnya nggak gosong ya. Kalau sudah kecoklatan seperti ini bisa kita bolak-balik sampai semua warnanya merata. Nah ini sudah pas, sudah bisa langsung kita angkat. Nah kalau teman-teman mengangkat lumpia, ini kan si lumpia ini termasuk banyak menyerap minyak ya. Jadi jangan lupa ditiriskan dulu. Untuk kulit lumpia yang sendiri ini benar-benar garing ya, bisa teman-teman dengar, dan aslinya lebih garing lagi. Dan dalamnya itu benar-benar enak. Rasanya gurih, manis, pokoknya sedap dan wangi banget. Untuk sausnya teman-teman bisa membuat saus sendiri ya. Tapi kalau di rumah lebih suka pakai saus sambal botol dan pakai cuko pempek tetap ya. Oh iya, sebelum aku mengambil rebung di belakang rumah, aku mau kenalin dulu nih ke teman-teman bahwa Scarlett sekarang mengeluarkan produk terbarunya, yaitu Herbalism Mugwort Mask dan Seriously Soothing and Hydrating Gel Mask. Yang pertama ini ada masker Herbalism Mugwort Mask. Jadi si Herbalism Mugwort Mask ini diperuntukkan teman-teman yang mempunyai kulit berminyak, berjerawat, dan mempunyai pori-pori yang besar. Karena kulit aku termasuk kulit yang normal, cenderung kering, jadi aku menggunakan Seriously Soothing and Hydrating Gel Mask. Nah, jenis kulit aku itu benar-benar kering dan juga kusam ya teman-teman. Jadi ini adalah pemakaian keempat kalinya aku. Setelah aku beberapa kali menggunakan masker ini, kulit aku berasa lembut, lembab. Dan setelah dioleskan pun terasa nyes gitu, dingin banget ya. Pokoknya enak banget. Bentuknya gel dan cocok banget untuk kulit aku yang normal cenderung kering. Tapi teman-teman bisa juga mengaplikasikan atau combine mugwort mask-nya di bagian zona T atau yang berminyak seperti hidung dan juga dahi. Nah, berhubung kulit aku ini yang berminyaknya cuma di bagian hidung, jadi aku mengaplikasikan mugwort mask-nya di bagian hidung aja ya teman-teman. Setelah dioleskan rata, diamkan masker lebih kurang 15-20 menit. Nah ini mukaku sudah dicuci bersih setelah menggunakan masker Seriously Soothing and Hydrating Gel Mask.
Kulit aku benar-benar berasa lembab, lembut, dan enak banget serta terhidrasi banget ya. Terima kasih Scarlett, berkat Scarlett kulit aku sekarang jauh lebih sehat, lebih segar, dan lebih cerah. Teman-teman tinggal menyesuaikan jenis apa yang harus teman-teman pilih. Apakah itu Herbalism Makeup Mask atau Seriously Soothing and Hydrating Gel Mask. Setelah penggunaan masker, selanjutnya lanjutkan dengan perawatan rangkaian dari Scarlett-nya seperti toner, serum, dan juga krim siang untuk siang hari dan krim malam untuk malam hari. Kulit wajah aku udah bersih, udah cerah, udah lembab, sehat, dan sudah juga pakai krim siangnya yang mengandung UV filter. Saatnya aku akan beraksi kembali. Aku akan mengambil rebung di belakang rumah. Nah, itu udah hampir sampai di tanaman bambu. Tuh. Tuh ada yang bakar-bakar di sebelah. Biasanya aku nyari ikan di bawah situ. Ada saudara-saudara aku nyari ikan di bawah. Tuh. Sampai. Nah ini dia pohon bambunya, banyak banget ya teman-teman. Itu Cece udah duluan di belakang, dia bakar-bakar daun-daun kering supaya nggak terlalu banyak nyamuk. Ada rebung ya, Cek? Oh. Nah, ini dia baby bambunya yang akan kita buat menjadi isian lumpia Semarang. Teman-teman semuanya sudah ada yang tahu belum? Rebung itu bentuknya gimana? Nah, jadi si rebung itu merupakan tunas tumbuhan bambu yang masih muda banget ya. Tuh. Nah, ini kalau itu udah ketinggian. Ada 1, terus 2, lumayan. 3. Tapi ini masih terlalu kecil, belum bisa diambil. Tuh. Nanti sekitar 3 atau 4 hari tunggu dia setinggi ini. Setinggi ini. Nah, ya kan? Ada Bobby. Bobby? Bobby kemana, Bob? Mana? Rebung yang sudah diambil tadi langsung dikelupaskan kulitnya, kulit yang berbulu-bulu itu atau berambut-rambut halus gitu ya. Nah setelah bersih diiris-iris seperti ini dan diiris lagi kecil-kecil. Biasanya ada yang diiris lebar-lebar atau memanjang gitu ya, tapi ini sesuai selera aja. Nah ini tipsnya supaya si rebung ini empuk, nggak pahit dan nggak bau sama sekali. Jadi setelah dicuci bersih, rebung ini direbus ke dalam air yang sudah mendidih dan jangan lupa ditambahkan jahe. Rebus sampai benar-benar si rebungnya ini mengeluarkan air yang agak sedikit berwarna kuning atau kecoklatan gitu. Nah setelah mungkin sekitar 20 menit ya teman-teman direbus. Nah itu bisa teman-teman lihat kan rebungnya berwarna kuning. Setelah ini kita angkat, dicuci bersih sambil diremas-remas lalu direbus kembali. Untuk perebusannya sendiri aku merebusnya sampai 3 kali ya teman-teman. Jadi yang pertama tadi dikasih jahe, direbus sampai dengan kuning, lalu dibilas dengan air bersih dan direbus kembali.
Ditambahkan lagi jahe. Setelah mendidih lebih kurang 15 menit, dibilas kembali sampai bersih sambil diremas-remas dan direbus kembali. Nah, untuk perebusan terakhirnya atau yang ketiga itu nggak usah menggunakan jahe lagi. Nah, itu dia tips dari aku ya teman-teman. Semoga teman-teman suka dan jangan lupa dicobain ya lumpia Semarangnya. Terima kasih semuanya.